Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Bu. Pagi, pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Sehat, Bu. Masih semangat kan buat mengikuti pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Sekali, Bu. Dong. Utama dalam memasuki pembelajaran itu adalah semangat. Kalau tidak semangat, nanti pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian tidak dapat ilmunya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan, Bu. Terima kasih anak Anda. Baik, sebentar Ibu, touch screen sebentar ya. Baik, materi kita hari ini anak-anak yaitu tentang pasar dan struktur pasar. Di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ibu tunjuk ya. Kepada Nurhaliza, masih ingat materi kita minggu lalu? Yang saya ingat, Bu, minggu lalu itu kita belajar tentang pasar persaingan sempurna ya, Bu. Kita belajar tentang pengertian pasar dan peran-peran pasar serta macam-macam pasar, Nak. Baik, sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang pasar dan struktur pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah Nanti kowe Bu. Arek lunga. Hah? Arek lunga. Lunga? Lunga nanti. Mana sekolah? Ora balik. Hah? Balik. sebentar ya, Nak, ada kendala masalah. Sebentar ya, Bu.
Baik, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan pengertian pasar, membedakan, memberikan contoh, menganalisis bentuk-bentuk pasar, menganalisis peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, menjawab soal pada lembaran penilaian dengan minimal nilai sama dengan KKM. Yang kedua, setelah pembelajaran ini berakhir, siswa dapat mempresentasikan, menyajikan hasil diskusi ke kelompok tentang macam-macam pasar dan struktur pasar, penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan toleransi dan bekerja sama. Selanjutnya, adapun submateri kita yaitu adalah bentuk-bentuk pasar dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Bentuk-bentuk pasar itu ada dua. Yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Ciri-cirinya itu seperti yang pertama, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Yang kedua, pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar-pasar sempurna. Yang ketiga, penjual dan pembeli banyak. Yang keempat itu adalah barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar yang dimana jumlah pembeli dan jumlah penjualnya sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama itu terdapat hambatan untuk memasuki pasar, yang kedua pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, yang keempat jumlah penjual sedikit, yang kelima barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna ada tiga, yaitu pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang memiliki ciri-ciri yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada penjual lain yang penjual keluaran yang dapat mengganti secara baik atau pengganti-pengganti. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang memiliki ciri-ciri seperti cukup banyak penjual dan pembeli, produk yang dihasilkan oleh produsen heterogen, terdapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu jika dalam pasar hanya terdapat dua penjual disebut duopoli. Jika produk yang dijual homogen disebut dengan oligopoli. Jika produk yang dijual adalah berbeda disebut dengan diferensial oligopoli. Baik, selanjutnya itu adalah peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Adapun peran-perannya yaitu seperti yang pertama memperpendek jarak, yang kedua memperluas pasar, yang ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya lebih efisien, yang kelima meningkatkan citra perusahaan, yang keenam menyederhanakan proses layanan, mempermudahkan akses informasi produk. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Ibu mau bertanya tentang materi kita hari ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, yang pertama adalah apa pengertian dari persaingan sempurna? Siapa yang menjawab?
Saya, Bu. Ya, kepada Nurhalijah, saya persilahkan. Nak. Jadi Bu, pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga bisa diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar, Bu. Sekian, Bu. Baik, nilai A+ untuk Nurhalijah ya. Untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Ada yang bisa menjawab? Ibu pilih ya. Kepada Pinta ada? Pinta hadir, Bu. Yuk, silakan jawab, Nak. Baik, Bu. Jadi yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar persaingan yang di mana struktur pasarnya jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Nah, walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh ataupun hanya mereka yang mampu menjual produk dengan jumlah yang terbatas. Baik, terima kasih ya, Nak. Pinta dapat nilai A+ ya hari ini. Yang soal nomor 3 yaitu apa perbedaan pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kepada Nak Ramita, silahkan. Jadi untuk perbedaan pasar oligopoli dengan pasar monopolistik adalah pada pasar monopolistik penjual atau perusahaan jumlahnya banyak dan untuk sementara pasar oligopoli jumlah penjual atau perusahaannya hanya beberapa saja, Bu. Baik. Terima kasih Nak Ramita, dapat nilai plus. Selanjutnya, apa peran IKTE terhadap perubahan jenis dan struktur pasar? Ada yang bisa menjawab? Ibu pilih ya. Kepada Mary, ada Mary? Silakan jawab, Nak, nomor 4. Ciri-cirinya itu, Bu. Tadi soalnya ciri-ciri kan, Bu? Peran, Nak, peran. Oh, peran. Jadi perannya itu yang pertama itu ada memperpendek jarak, yang kedua perluasan pasar, yang ketiga itu perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat itu ada biaya lebih efisien, yang kelima meningkatkan citra perusahaan. Sekian yang saya tahu, Bu. Terima kasih Nak Mary, dapat nilai plus hari ini. Baiklah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi hari ini karena minggu depan Ibu akan tanya, dan materi minggu depan itu adalah tentang bank sentral dan sistem pembayaran serta alat pembayaran ya, Nak. Jangan lupa dipelajari anak-anak. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Sardo, tolong pimpin doa kita hari ini. Baik, Bu. Para teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran kita hari ini, anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.